Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong ulang, ya, diedit-edit jadi nggak karuan, apalagi diadu-adu dengan video yang juga potongan kemudian diunggah ulang, itu bikin kacau nanti, ya. Jangan ya. Jadi kalau berkenan share linknya saja, kalau nggak berkenan nggak usah, nggak ada paksa-paksaan di sini, ya. Semua lahir dari kesadarannya masing-masing, ya. Selanjutnya untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan, ya. Jangan kau kira Paulus itu menjadikan Yesus itu Allah, ya. Tolong dipahami itu. Jadi kalau kalian masuk dalam perdebatan-perdebatan yang itu mengutamakan intelektual, ya, bukan hanya asal ngomong banter aja, bukan banter-banteran ngomong, kamu tidak menjadi sosok yang memalukan, ya. Yang namanya agama itu ya harus berbasis kitab suci. Nah, dalam teks-teks, ya, yang ada di surat-surat Paulus, karena surat Paulus itu kan sama saudara Kristen kita diterima sebagai kitab suci, ya. Maka rujukannya ke sana, dan yang sedang kita bicarakan kan Paulus. Tidak ada satupun dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, iya. Dengan matinya di kayu salib maka dia menjadi Tuhan, iya. Nah, masalahnya sejauh apa kalian paham apa itu Tuhan, apa itu Allah. Kalau Tuhan, Gus Beti nggak keberatan. Bahkan Gus Beti kan sudah bikin video, Yesus adalah Tuhan, iya, tapi bukan Allah. Itu nanti bagaimana kalian memahami sejarah kata Tuhan dan Tuhan, itu sudah Gus Beti sampaikan 4 tahun lalu gitu, ya. Tapi kalau Allah nggak pernah, itu tolong dipahami, ya. Ini bagi semuanya, bagi yang Islam, bagi yang kafir, khususnya kafir Kristen juga harus paham itu. Nggak pernah, ya, Yesus itu dialahkan oleh Paulus, dan itu sudah clear, ya. Dan aku mengajukan 2 terjemahan, ya, kemarin, ya, di samping terjemahan-terjemahan yang sudah ada, karena berbasis kepada sholat Roma dan Efesus, ya. Kemarin itu Efesus sudah kita bahas, Roma sudah kita bahas, bahkan secara khusus sudah kita bahas dalam 15 episode. Masa kurang 15 episode? Filipi juga itu sudah kita bahas, ya. Kesesatan dalam terjemahan itu nggak ada yang bisa diterjemahkan menjadi milik yang harus dipertahankan. Itu LAI nggak tahu mengambil dari mana kok bisa muncul terjemahan seperti itu, ya.
Dan kalau kalian cek di Filipina itu ke original text itu harmafak. Harmafak itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi robbery. Bacanya nggak tahu, robbery atau robbery, gue nggak tahu bacanya ya. Itu artinya merampas. Justru berbalik 360 derajat dengan apa yang disampaikan oleh LAI. Kalau terjemahannya LAP itu menggiring kita untuk menerima bahwa Yesus itu Allah. Tapi setelah kita cek ke original teksnya ternyata enggak. Jadi LAI bilang Alkitab Paulusnya bilang ke kanan, LAI-nya ke kiri, enggak ketemu. Justru kata Paulus itu kalau kita lihat original teksnya ya, walaupun dengan rupa Allah, dia tidak punya keinginan untuk merampas menjadi sama dengan Allah. Itu yang dimaksud. Bukan dalam rupa Allah itu adalah sebuah milik yang harus dipertahankan. Enggak begitu. Ya, oke, itu sudah cukup lah ya. Jadi semoga semuanya yang Islam, yang kafir paham. Nanti kalau masalah iman itu urusan masing-masing, nggak usah didiskusikan di sini. Kamu mau ngimani sendal jepit sekalipun itu urusanmu, bukan urusanku, bukan urusan siapa-siapa. Iman itu urusan kita masing-masing, ya. Jadi jangan bawa masalah iman ke sini. Kita di sini adalah mengasah intelektualitas kita, rasionalitas kita untuk memahami pesan-pesan kitab suci itu secara tepat gitu ya. Oke. Ini aku hapus. Di sini mulai sahur tadi, terus sholat subuh, terus sampai sekarang ini dingin ya. Bukan sekedar dingin, tapi angin juga bertiup cukup kencang. Apakah itu menunjukkan hujannya mau habis, masuk ke dalam kemarau? Kita juga tidak tahu ya. Karena akhir-akhir ini hujan terus, terutama di senja hari. Titik-titik hujan, rintik-rintik, dingin-dingin, sepoi angin dingin. Lagunya siapa itu? Ya mungkin kalian tidak kenal ya, nggak tahu kalian generasi kelahiran tahun berapa. Lagu itu dipopulerkan oleh Marini. Ya. Oke. Aku baca dulu komen yang masuk sebelum melanjutkan kajian kita. Jadi aku begitu ya. Sebuah permasalahan itu harus dibawa ke teks. Ya, harus dibawa ke teks. Kalau enggak dibawa ke teks, berarti dia tidak mendasarkan keberagamaannya dengan kitab suci. Jadi penerimaan dan penolakan itu berdasarkan teks. Teks ini sebetulnya gimana? Nah, itu yang kita diskusikan. Makanya kemarin aku tampilkan itu dengan sebuah sebuah kompetensi level kalau dalam bahasa statistik gitu. Orang-orang teknik kan dapat juga mata kuliah statistik ya. Karena statistik itu diperlukan semua cabang, baik eksak, sosial ya, perlu ilmu statistik, itu ilmu dasar. Dalam statistik itu dibicarakan ada confidence level, tingkat kepercayaan yang tinggi. Ya. Kenapa aku punya tingkat kepercayaan yang tinggi? Karena aku berbasis kitab suci. Kitab sucinya kita bedah dulu. Gitu ya. Dan kemarin sudah dibuktikan tidak ada ceritanya Yesus itu dijadikan Allah oleh Paulus. Ya. Oke. Komen pertama masuk dari Kang Aljus Masduki ya. Komen kedua ini prepare tarawih. Oh, berarti dia nontonnya jelang tarawih. Oh iya ya, terunggahnya ini malam ya. Oke, terima kasih Kang Aljus Masduki. Sorry, gue yang lupa. Ini sama Gra itu diunggah di jadwal di jam 19 ya. Kemudian Kang Hermana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyimak kajian sambil sahur dan salam Isra buat semuanya. Oh, ini setelah mendekati sahur ya, Kang Hermana atur nuhun. Kemudian
Us bin As ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak, alhamdulillah kita semua masih dipertemukan bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Alhamdulillah ya. Kalau ini sudah semuanya puasa ya. Kalau kemarin kan ada yang sudah, ada yang belum ya. Alhamdulillah kami satu keluarga memulainya yang kemarin ya. Oke. Kita lanjutkan, Kang Sahran ya dari Bandung menyimak setelah tarawih. Mantap. Ternyata setelah tarawih. Gismati, alhamdulillah Pak Lu hadir, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke. Matur nuwun atas 3 merah hatinya ya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Aisyah, alhamdulillah bisa ngikuti lagi. Loh, kemana aja? Sibuk ya. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Kemudian Kang Mas Ibrahim Hajar ya, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Anak rantau. Paulus tidak menjadikan Yesus Allah, Paulus hanya menjadikan Yesus Tuhan. Marhaban ya Ramadan. Matur nuwun ya, terima kasih atas komennya. Nah, ini bagi yang ngerti dia sudah begitu. Jadi tidak pernah Yesus itu dijadikan Allah, yang pernah dijadikan Tuhan oleh Paulus gitu. Oke, matur thank you anak rantau. Kang Suyitno, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian Chain, salam satu Tuhan. Oke, terima kasih. Pinter, assalamualaikum Gus, semoga sehat selalu, amin, doa yang sama juga untukmu. Kang Hermana Edison ya, assalamualaikum, waalaikumsalam Gus, lama tak hadir ngaji, baru pulang kampung, dapat jaringan sekitar 7 bulan, ulun tidak dapat sinyal, tinggal di desa tak ada jaringan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Kadang-kadang gini ya, kalau ada teman kita itu yang biasanya hadir nggak hadir, terus itu kita juga tanda tanya ya, mau konfirmasi juga sulit. Doa kita sih tentunya doa yang baik ya, semoga sehat selalu ya gitu kan ya, karena kita nggak bisa konfirmasi seperti ini. Kang Mas siapa yatim itu, lupa aku nama lengkapnya, belakangnya yatim itu sekarang tidak terkonfirmasi ya. Dan harapan kita sih sebuah doa tentunya baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu ya, tidak ada aral melintang ya, mungkin karena sibuk atau apa gitu ya. Kan kita juga tidak tahu umur ya. Umur itu ada dalam otoritas Gusti Allah Agung, kapan kita kembali. Tentunya dengan sebuah harapan, kalaupun kita kembali dengan panggilan kasih sayang, hai nafsun mutmainnah hirji, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Ya, oke, terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Ternyata setelah dikonfirmasi ya, karena pulang kampung nggak ada jaringan ya, tidak ada jaringan sehingga tidak mengikuti kajian-kajian ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa gabung lagi. Oke, matur thank you, terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Salam untuk semua keluarga yang ada di sana dan salam Isra Islam Nasional. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Kidung Agung dari Kalimantan, kita Kidung Agung ini kemana ya? Nggak tahu dari mana Kidung Agung ini. Tuhan banyak tapi Allah cuma satu. Allah sudah pasti Tuhan, Tuhan belum pasti Allah. Matur nuwun, terima kasih atas komennya ya. Kemudian dari Kidung Agung ke ya apa gimana nih? Delima ya. Kalau salah mohon dikonfirmasi ya. Karena namanya tergandeng, kadang-kadang salah baca. Mungkin dihukum karena sebenarnya Paulus bukan pendukung Nero, tetapi secara diam-diam mendukung rival Nero ya. Paulus masih keluarga kekaisaran Romawi ya. Memang sejarah ya begitu ya. Tergantung apa yang dibaca dan seakurat apa informasi dari buku yang dibaca gitu. Ada yang bilang kemarin aku cuma mencari dan menemukan titik temunya antara karena berhutang ya, yang berikutnya karena
hutang tuh dihitung dari mana ya. Yang salah satu mengatakan dia tidak mau menyampaikan Tuhan yang pagan ya, tetap eksis dalam syahadat Shema, sedangkan biaya perjalanannya itu ditanggung Roma. Ya mungkin yang dianggap hutang ya, jadi dipenggal oleh Nero ya. Kalau ada kemungkinan lain dari delima itu ya, pendukung rivalnya Nero ya, itu juga ya monggo-monggo saja sebagai sebuah kemungkinan, silakan saja ya. Oskis ini dari saudara Kristen Tauhid kita ya. Setuju Gus, Rasul Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Karena menurut beliau Allah itu hanya satu, yaitu Bapa ya, ada di 1 Korintus 8 ayat 6 yang itu merupakan syahadatnya Paulus ya. Yang beliau sampaikan adalah Yesus itu Tuhan, 1 Korintus 8:6 ya. Yesus adalah gambar dan rupa Allah yang lebih utama dari segala yang diciptakan, Kolose 1:15-18. Yesus adalah pengantara, 1 Timotius 2:5 ya. Kemudian keempat, Yesus adalah Kristus atau Mesias ya. Ini ada banyak ayat. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Oskis ya atas konfirmasinya. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar, Paulus adalah orang Yahudi golongan Farisi yang militan. So, sudah pasti beliau itu masih menyembah Tuhan yang orang Yahudi yang juga disembah oleh Yesus, yaitu Allah semata ya. Masih menyimak di awal Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf dari batin. Mantap, terima kasih. Itu coba dilihat, ini mendung gelap, cahayanya gimana? Nanti videonya kurang jelas. Kalau audionya sih insya Allah jelas. Gelap ini ya. Oke, Irfan Al-Akbar, kita lalu ke siapa ini? Lai kita, lai heber si hombing ya. Marga si hombing do. Sian dia do hamuna lai. Dokon matuau sian balige, sian siatar, sian medan, sian tarutung. Dokon matuau ate. Ini kalau aku kompilasi ya, narasi yang dibangun oleh saudara kita dari kafir Kristen Herbert Sihombing ini mengarah kepada sebuah keresahan ya. Keresahan yang dia alami ya, tetapi tidak berani keluar dari dogma-dogma yang selama ini menjerat dia. Akhirnya terjadilah pergumulan seperti ini gitu ya. Aku memperhatikan komen-komen dia seperti itu, dan salah satunya sekarang contohnya komen yang sedang dia ajukan seperti ini. Seharusnya Anda ini jujur. Oh iya. Anda tidak perlu mengatakan itu, saya sudah jujur. Gitu loh. Karena kita berbicara dalam perspektif akademis. Dalam dunia akademis kejujuran itu menjadikan harga mati, kecuali di dalam politis. Kan gue sudah beberapa kali ngomong, seorang akademis itu boleh salah, boleh dan sangat-sangat boleh salah. Karena manusia itu wajar melakukan kesalahan, tapi dia tidak boleh bohong. Lain dengan politisi, dia tidak boleh salah, tetapi dia boleh bohong untuk menutupi kesalahannya seolah-olah dia tidak salah. Gitu loh. Jadi kamu perhatikan kalau ngaji ke sini supaya kamu dapat pencerahan. Ya. Gitu. Jadi kalau kamu ngomong seharusnya Anda jujur. Anda nggak usah ngomong, saya sudah jujur. Gitu loh. Justru saya menantang Anda, ayo kita sama-sama ada dalam kejujuran. Apa yang dikatakan Alkitab. Itu. Ya, lah ya. Jadi coba buka sedikit otaknya, dibuka sedikit. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Otaknya buka sedikit. Sedikit lagi. Oke, sudah ya. Dan hilangkan semua dogma. Sekarang dengar apa yang aku jelaskan. Ya. Dogma itu akan menyesatkan kamu. Ya. Tunduk terhadap Alkitab dan kita jujur terhadap Alkitab. Ya. Oke. Dalam keyakinan kalian dikatakan bahwa Isa Al-Masih disebut hakim yang adil. Kalian siapa?
umat Islam. Islam yang mana? Makanya kalau si Hombing ini membaca kerangka berpikirku yang anti mainstream itu, ya, aku menolak hadis. Karena ini hadis yang kamu baca, bukan Al-Quran. Hadis itu relatif, tidak absolut seperti Al-Quran. Maka aku susunlah, ya, Kanjeng Nabi Isa itu tidak akan turun lagi. Itu ada 11 atau 13 episode, silakan lihat. Jadi kalau kamu bilang, ya, dalam keyakinan kalian dikatakan bahwa Isa Al-Masih disebut hakim yang adil. Kalian yang mana? Makanya ketika kita masuk ke dalam ranah diskusi, pahami dulu ada dalam epistemologi yang mana teman diskusi kita itu kerangka berpikirnya. Seperti aku diskusi dengan teman Tritunggal, beda ketika aku diskusi dengan teman Oneses. Beda lagi ketika aku diskusi dengan teman yang tunggal, yang tauhid. Beda. Nggak harus dihantam kromo masuk aja asal ngomong, nanti ketawain orang. Begitu juga kalau kamu masuk, ya, ke dalam kerangka berpikir kalian yang mana? Ya. Pertanyaannya, adakah manusia yang disebut hakim yang adil? Ya. Bukankah hanya Allah yang disebut hakim yang adil itu? Ya. Mengapa Isa juga disebut hakim yang adil itu? Ya. Apakah mungkin Allah mendelegasikan hakim adil itu kepada manusia? Tolong Anda jawab. Ya, saya jawab. Ya, kamu kan minta tolong untuk saya kasih jawaban supaya otakmu itu benar memahami kitab suci. Ya, kamu lihat nanti para senior tolong dibantuin ya si Hombing ya. Aku telah membahas tentang siapa sebetulnya hakim yang adil itu. Hakim yang adil itu adalah Allah. Sementara Yesus hanya sebagai eksekutornya. Karena kepada dialah amanah itu diberikan. Kamu lihat videonya sudah ada. Jadi apakah hakim yang adil itu Yesus? Bukan. Dia hanya eksekutor karena diberikan mandat itu oleh Allah Bapa. Itu sudah aku bahas ya di episode yang lalu. Nanti teman-temanku yang senior tolong kasih tahu dia biar gobloknya bisa hilang. Ya. Jadi jangan serta-merta kamu katakan Allah hakim yang adil, Yesus hakim yang adil, Yesus adalah Allah. Itu silogisme yang keparat gitu. Itu silogisme yang keparat. Karena apa? Melakukan apoteosis atau deifikasi sesuatu yang bukan Allah kamu alahkan. Itu kekurangan ajaran yang amat sangat dalam perspektif ya Abrahamic faith. Karena jalur Abrahamic faith melata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya itu bertauhid. Tidak boleh melakukan apoteosis atau deifikasi. Nah, kamu ngerti nggak itu? Apa apoteosis, apa deifikasi? Kamu lihat videonya Gus Putih. Supaya goblokmu hilang. Gitu loh. Ya, nggak boleh. Jangan membangun silogisme. Ya, Allah hakim yang adil, Yesus adalah hakim yang adil, maka Yesus adalah Allah. Itu silogisme goblok. Karena tidak melihat bagaimana jalur ceritanya. Yesus itu tidak punya apa-apa. Dia punya karena diberi oleh sang Bapa itu, termasuk menjadi hakim yang adil. Maka Yesus itu hanya sebatas eksekutor, bukan yang memiliki otoritas penghakiman itu. Di kitab Perjanjian Lama kalau kamu mau baca di kitab Yesaya itu dijelaskan. Atau lihat sajalah videoku, sudah aku jelaskan itu. Supaya kamu tahu. Duduk ceritanya, jangan kamu dicekoki dogma oleh pendetamu dan kamu telan mentah-mentah. Akhirnya kamu jadi korban dan seperti aku bilang tadi, banyak unggahanmu itu yang kamu wujudkan dalam bentuk komentar itu sebuah kegundah-gulanahan. Terjadi kepergumulan dalam hatimu. Karena apa? Otakmu itu sebetulnya mau taat terhadap Alkitab, tetapi dogma yang kamu terima ceritanya lain.
Itu suatu kehidupan yang nggak enak gitu. Ya, kehidupan yang tidak enak. Meskipun kau pergi ke lapo tua, itu nggak enak. Karena itu keresahan, maka harus diselesaikan. Nah, aku akan membimbing kamu bagaimana cara memahami hakim yang adil itu. Ya. Mengapa Isa juga disebut hakim yang adil? Ya karena dia diberikan kekuasaan untuk itu oleh Bapa. Itu aja kok repot. Apakah mungkin Allah mendelegasikan hakim yang adil itu kepada manusia? Ya mungkin. Buktinya kepada Yesus. Premisnya harus dipahami bahwa Yesus itu manusia. Gitu loh. Buktinya Yesus didelegasikan. Kenapa? Telah engkau berikan kuasa di langit dan di bumi. Engkau berikan. Kalau nggak diberi ya nggak ngerti apa-apa Yesus. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Telah engkau berikan kuasa di langit dan di bumi. Siapa yang memberikan? Bapa. Gitu loh. Sudah aku jawab ya. Kamu harus terima kasih sama aku. Karena aku menyelamatkan imanmu. Kamu baca Ten Commandment. Yang itu dipegang erat oleh kaum Musa, kaum Yahudi sampai saat ini. Jangan adakan Allah lain. Aku adalah Allah yang cemburu. Kan sudah jelas. Ngapain juga kamu hadirkan Roh Kudus? Kamu hadirkan Yesus. Itu mencederai konsep Allah yang tunggal. Yang disampaikan oleh Moses dan oleh Yesus sendiri. Apa yang disampaikan oleh Moses, itu yang disampaikan oleh Yesus, itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sema'u Israelu Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Musa begitu, Moses, Yesus begitu, Yesau Hamasiah. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Lewat apa? Baca surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Ehad, ahad. Kurang clear gimana? Hombing ya. Semogalah memang kau dengar kata-kataku saat ini pahit, tapi ketika kau mati nanti kau baru tahu bahwa kata-kataku itu semanis madu. Semanis madu itu kata-kata. Karena aku membimbing kamu untuk memahami siapa hakim yang adil itu. Ya. Ini ada komentar bagus ya dari Kang Mas Hadi Widodo ya. Nah, ini sudah dijelaskan ini. Muslim ya, yang disebut kalian tadi oleh si Hombing kan tentunya mengarah ke Muslim itu ya. Karena dia menukil Isa Al-Masih disebut hakim yang adil itu dari hadis. Maka bisa kita katakan yang dimaksud kalian ya, dalam keyakinan kalian ya, berarti itu mengarah ke Muslim. Ya. Ya, kalau gue salah ya silakan dibenarkan si Hombing. Menurutmu kalian itu Muslim atau tidak yang kau bilang, tuh kan? Ya. Terima kasih Kang Mas Hadi Widodo telah memberikan membantu aku ya, memberikan bantuan penjelasan ya. Jadi nggak semua harus aku yang jelaskan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu Gus Beti menjelaskan. Ini begini. Muslim terbagi menjadi dua pemahaman mengenai Nabi Isa. Nah, yang sudah gue bilang tadi. Nah, si Hombing ini nggak ngerti dia, geblek dia. Ya. Masalah Isa itu di Islam sendiri itu menjadi dua pemikiran yang mainstream dan anti mainstream. Yang Gus Beti itu ada yang anti mainstream. Itu ya. Mayoritas mainstream percaya bahwa kelak akan hadir lagi mirip dengan dogma Kristen dan itu sudah kita bahas. Ya, akan turun lagi. Ya. Minoritas tidak percaya Nabi Isa akan datang lagi. Itu gue kagak percaya. Sejengkal pun gue kagak percaya ada orang hidup di sana, nggak tahu di mana, tadi surga, tadi neraka, dan itu berapa ribu tahun. Sekarang aja sudah 2024 tahun dan nanti mau turun lagi, gue kagak percaya. Nggak rasional. Dan Al-Quran mengatakan
tidak akan memberikan hidup abadi. Itu sudah berkali-kali kita bahas. Ya. Dan Nabi Muhammad itu khataman Nabi, ya kurang apa lagi? Semua tugas-tugas itu sudah diselesaikan secara paripurna oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak perlu datang Nabi lagi. Ngapa? Dia mau datang lagi itu ngapain? Mau jadi hakim yang adil? Mau mematahkan salib? Mau membunuh babi? Apakah ada tugas-tugas yang belum paripurna diselesaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sehingga ada nabi lagi yang harus datang untuk memparipurnakan itu? Kan gue sudah bikin tuh videonya kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Kalau Anda, saudara-saudaraku Islam, mengatakan Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi, maka berarti Anda harus berani mengatakan ada tugas yang belum paripurna yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sehingga perlu nabi lain turun lagi. Konsekuensi logis berpikirnya begitu seharusnya. Ya. Oke. Hal itu karena ada beberapa hadis yang bersumber dari Ka'ab al-Akbar dan Wahab bin Munabih. Inilah yang berkali-kali aku sampaikan kepada kalian-kalian, sayangku, kekasihku, pewer tercintaku, ya. Coba hadis itu kamu lihat, Kanjeng Nabi sama turun lagi. Itu merujuk kemana? Maka dia akan merujuk kepada 2 nama yang disebut oleh Hadi Widodo ini, yaitu Ka'ab al-Akbar dan Wahab bin Munabih. Siapa mereka? Mereka mu'alaf yang awalnya dari kekristenan. Artinya apa? Kerangka berpikir kekristenan itu masuk ke dia dan itu diterima mentah oleh orang-orang pada saat itu. Jadilah sekarang seperti ini. Coba periwayatannya kan nanti merujuk kepada 2 orang ini aja. Itu kalau kita mau mendekati mustolah hadis. Kalau di pesantren, tapi gue kagak masuk ke situ. Ya. Meskipun cara itu benar, bukan berarti salah. Benar, cuman gue kagak masuk ke situ. Gue ambil yang paling simpel aja. Al-Qur'an mengikuti hadis atau hadis mengikuti Al-Qur'an? Kalau Al-Quran mengikuti hadis itu nggak ada ceritanya. Karena Al-Quran itu absolut. Berarti nanti Al-Quran bisa menjadi tersalah itu. Kalau Al-Quran mengikuti hadis. Makanya kemarin kan kita sudah bahas. Ya, membersihkan pengaruh-pengaruh Bible dari terjemahan Al-Quran. Khususnya surat An-Nisa ayat 1. Itu kan terjemahan yang dihadirkan Depak sudah terkontaminasi Bible. Gimana? Kalian gak akan menemui kajian seperti ini di tempat lain. Kalau mau otaknya pinter, cerdas, ke sini. Kalau mau yang hohnya ke sono. Masalahnya, generasi-generasi Islam kita itu masih terkontaminasi yang hohnya. Lihat aja berapa favor yang kita raih. Kalau yang tadi malam itu, alhamdulillah cuma 300-an. Gak sampai 1.000, 2.000. Gak sampai. Terus bagaimana dia akan paham tentang agamanya? Gitu loh. Ya memang sih yang namanya kajian akademis itu akan menjemuhkan. Tapi itu bagi orang yang tidak punya perspektif pentingnya ilmu. Kalau dia memahami perspektif pentingnya ilmu, dia akan suka. Seperti apa yang dilakukan oleh saudara kita Klan Suseno. Dia hunting terus itu video-video kajian Gus Mesti. Sampai akhirnya dia ketemu kepada seri yang pertama. Tentang apa kemarin itu? Tentang membersihkan kontaminasi Bible terhadap terjemahan surat An-Nisa ayat pertama. Itu menunjukkan dia itu respect keilmuan. Silakan tanya sama Klan Suseno. Dia menemukan penjelasan di tempat lain nggak seperti aku menjelaskan? Tanya! Makanya kalau mau geblak jangan di sini, keluar sana. Kalau mau pinter, cerdas, ngerti Al-Quran sini. Oke, aku lanjutkan. Jadi ya hadis itu bermuara kepada Ka'ab bin Akbar dan Wahab bin Munabih. Itu ceritanya ya. Kalau itu menggunakan mustolah hadis, tapi gue kagak menggunakan mustolah hadis. Gue bukan apa ya, pakar dari bilang hadis itu jelimet ya.
gue menggunakan cara gue yang paling simpel. Dia bertentangan nggak dengan Al-Quran? Kalau bertentangan dengan Al-Quran, mau apa kata hadis itu, mau sohe pun, mau 1000 kali disohekan oleh semua pakar, pasti gue tolak. Gue sederhana seperti itu. Ya, bertentangan nggak dia dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu ya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, termasuk oleh hadis. Kalau Al-Quran dipengaruhi oleh hadis, akhirnya ya terjemahannya jadi kacau. Ya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Orang itu bagaikan kok dibilang dari. Akhirnya terjadi terjemahan seperti itu. Ya. Jadi Al-Quran itu absolut. Hadis itu relatif. Tidaklah mungkin yang relatif akan menentukan yang absolut. Oke. Jadi pendekatan gue itu ya. Pertama, hadis itu bertentangan nggak dengan Al-Quran? Kanjeng Nabi mau turun lagi setelah berapa ribu tahun, kita juga nggak tahu kiamatnya ini kapan, saatnya ini kapan, kita nggak tahu. Kalau kita hitung sekarang aja, sudah 2024 tahun dia nongkrong di sana. Terus nanti mau turun lagi, itu kan gaib. Ya, Al-Quran mengatakan, hanya Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib, itu kuncinya di Allah. Artinya kalau kita berbicara tentang gaib itu harus dalam otoritas Allah. Allah kasih informasi nggak tentang itu pada kita. Nah di Al-Quran nggak ada kok ngomong itu. Yang adanya rafa'a, itu pun disalahpahami tentang naik itu seperti apa. Kalau itu Nabi bisa turun, sampai mampus kamu cari nggak ada. Silakan. Yang kafir, yang Islam silakan. Itu Al-Quran terbuka. Anda bisa googling. Ada nggak dikatakan Kanjeng Nabi bisa turun? Kalau ada, gue taslim sama lu semua. Lu tahu artinya taslim? Taslim itu dari salama juga. Gue tunduk kepada lu. Kalau ada, kasih tahu di mana ayatnya. Kan nggak ada. Lalu gue terima cerita gaib seperti itu. Iya kalau gaib, kalau hoak. Gitu loh. Jadi ini bukan masalah menentang ulama, bukan masalah tidak. Enggak, gue tetap hormati para ulama itu. Tapi gue gak harus tunduk. Ya, mau hadis itu disahihkan oleh muslim, oleh ini, oleh monggo silahkan. Dan yang mau percaya itu juga silahkan, gue tidak halang-halangi. Tapi gue punya sikap. Gue tidak tunduk. Dan jangan dianggap ketidaktundukan gue terhadap pemikiran para ulama itu dianggap gue tidak menghormati. Itu yang salah. Gue tetap hormati dan gue tetap terima kasih. Karena tanpa beliau-beliau itu, kita juga nggak tahu sejarahnya agama ini. Gitu. Ya, oke. Dua sahabat ini ex-Kristen ya, Ka'ab al-Akbar dan Wahab bin Munabi. Ya. Kita lanjutkan. Nah ini menarik ini penjelasan dari siapa ini, Kang Mas Widodo ini ya. Di lapangan jadinya begini, mainstream takut menolak hadis sehingga tafsir Al-Quran mengikuti keterangan hadis. Itulah yang jadi masalah di lapangan. Maka kita harus membersihkan pengaruh-pengaruh Bible terhadap terjemahan Al-Quran. Karena apa? Hadis itu salah dipahami, dikirain dia absolut. Padahal dia relatif, boleh diterima, boleh ditolak. Al-Quran yang absolut. Sehingga bagaimana mungkin kok takut menolak hadis sehingga tafsir Al-Quran mengikuti keterangan hadis. Kan jadi kacau. Ya. Itu yang mainstream. Sedangkan yang anti mainstream menganggap bahwa ada kemungkinan pemahaman dari dua sahabat ini masih terpengaruh oleh agamanya dulu. Ya, jadi tafsir hadis yang mengikuti Al-Quran. Nah, memang harusnya begitu. Hadis mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti hadis. Ya. Salah satu contoh ada ulama yang menolak hadis tersebut ya dan bilang nggak menjadi hakim tapi menjadi saksi ya. Hadis tersebut masuk Israiliyat ya. Ulama anti mainstream lain bilang cuman menjadi hakim adil bukan yang maha adil. Ya itu tafsirnya jadi kemana-mana ya silakan saja. Tapi gue ya menggunakan dua alat bantu untuk menerima dan menolak hadis. Tadi yang pertama gue sebut Al-Quran. Dia menentang Al-Quran enggak? Berikutnya fakta alam. Fakta alam itu nanti juga termasuk fakta historis. Ya, selama sejarah itu juga, kalau sejarah agak ribet karena sejarah itu juga relatif ya.
Dia tergantung untuk apa dan oleh siapa dia ditulis. Maka yang gue bilang fakta historis itu juga dalam tanda kutip. Tapi kalau fakta alam kan tidak bisa diakal-akali. Bok kita sampai mampus, entah kamu kafir, entah kamu Islam, kalau kamu menjatuhkan bedak, mesti dia batu ke bawah. Karena itu hukum Allah, sunatullah. Kamu agamamu apapun, nggak percaya sama agamamu, mesti ini jatuhnya. Nah, makanya Isaac Newton mengatakan menemukan gravitasi. Artinya apa? Ya, bukan dia yang menciptakan hukum gravitasi, dia menemukan. Artinya itu sudah ada tapi belum ditemukan gitu loh. Faktanya sebelum Isaac Newton lahir ya benda tetap aja jatuh ke bawah. Gitu ya. Jadi tadi ya pahami hadis itu tertolak apabila dia bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan fakta alam dan bertentangan dengan historikal dalam tanda kutip ya. Sejarah itu nanti ada kehidupan sosial segala macam gitu ya. Contohnya apa? Hadis tentang minum kencing onta. Ya lihat aja tinjauan sainsnya gimana. Ya. Terus fakta historikalnya gimana pada saat itu? Apakah orang-orang Arab itu minum air kencing onta semua? Ya. Itu bisa kita analisis begitu. Ya. Kalau di pondok-pondok pesantren nggak begitu. Perspektifnya mereka seperti tadi yang disampaikan oleh Dodo, ya. Ada mustalah hadis lewat sanad ya, lewat perawihnya gitu. Oke. Sekarang akan aku jelaskan Yesus jadi hakim yang adil. Oke lah, aku coba mengikuti kerangka berpikirnya saudara kita kafir Kristen ini, saudara Heber Sihombing ya. Lai Heber Sihombing ya. Mau latih godang Tuhan munasude nunga son Roma isonate mulate Tuhan munasude. Oke, jadi tajuknya Yesus jadi hakim. Oke lah, aku ikuti kerangka baru. Karena diskusi begitu. Kalau kita kenceng-kencengan harga mati, diskusi itu mampet, nggak jalan. Supaya nggak mampet, gue coba membuka diri. Oke lah, gue ikuti kerangka berpikir si Hombing ini ya. Yesus jadi hakim yang adil. Ya, Yesus hakim yang adil. Pertanyaannya, hakim untuk siapa? Coba renungkan. Gue bukan automatically gue setuju Yesus itu hakim yang adil ya. Pemaparannya itu panjang seperti yang gue sampaikan tadi. Yesus itu hanya eksekutor, pelaksana. Hakim yang adil sungguh itu hanya alif lam lam ha itu. Ya. Tapi udahlah ya, daripada nanti diskusinya mampet, gue coba ikuti kerangka berpikirnya si Lai Hombing ini ya. Semoga dia setelah mengikuti kajian ke sini itu otaknya terbuka dan tidak goblok lagi gitu. Ya. Yesus hakim yang adil. Iyalah. Untuk siapa Yesus? Yesus menjadi hakim untuk siapa? Ya. Coba kita lihat dulu ya. Itu di mana itu? Di Matius atau jadikanlah semua bangsa muridku, perintah untuk pemberitaan Injil ya. Ini ada di Matius 28 ya. Perikopnya perintah untuk memberitakan Injil ya. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Dan ayat ini sering disalahpahami oleh teman-teman Kristen yang Tritunggal. Untuk menyatakan bahwa Allah Tritunggal, dia mengutip ya. Mengutip Matius 28 ayat yang ke-19.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Geblek. Orang perikopnya saya sudah jelas kok. Perintah untuk memerintahkan Injil. Jadi ayat Matius 28, 19 itu bukan menjelaskan tentang konsep theos. Goblok. Itu menjelaskan tentang perintah penginjilan. Kalau mau konsep theos, lihat Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu konsep theos. Lah kok perikopnya sudah, ini LAI sudah kasih bantuan ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Kok dia gunakan ayat ini untuk mendukung dogma yang dia pegang pagi, malam, siang, sore. Dogma Tritunggal. Kacau. Ayatnya bilang ke kanan, dia ke kiri. Tapi oke lah ya. Itu kita abaikan dulu karena bukan itu yang menjadi stressing point kita. Yang menjadi stressing point kita adalah jadikanlah ya semua bangsa, all nation. Benarkah Yesus untuk all nation, Yesus untuk semua bangsa? Benar? Gue tidak mau bahas ayat ini original atau tidak. Silakan Anda melakukan elaborasi ya. Cari tahu apakah ayat ini original atau tidak. Ada nggak di kodek-kodek yang lebih dahulu? Oke lah, supaya diskusi kita jalan, gue terima aja ayat ini. Oke. Mau asli kayak, mau sisipan kayak, mau palsu kayak, ya sudah kita abaikan dulu. Oke, gue terima. Ya, ayat ini gue terima. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bangsa yang mana yang dimaksud? Bangsa yang mana? Bangsa mana? All nation. Kok bahasa Inggrisnya begini? Ini bangsa yang mana? Nanti ada lagi domba-domba. Nanti gue jelasin ya. Supaya beragama itu benar gitu loh. Ya. Bagaimana kalau gue menafsirin? Bangsa yang dimaksud itu adalah Israel atau notabene Yahudi. Sebetulnya Yahudi itu nama agama, nama bangsa itu Israel. Tapi karena stereotip orang ngomongnya kadang-kadang jadi tercampur. Jadikanlah semua bangsa Israel itu muridku. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana kalau gue menghadirkan terjemahan dengan tafsir seperti ini? Karena kalau ini dikatakan all nation, semua bangsa dan bangsa itu bangsa-bangsa di dunia tidak kembali ke Israel, dia akan bertentangan dengan ayat-ayat yang nanti akan mau aku ajukan. Gitu loh. Ini kan sudah jelas ini. All nation, jadi karena semua bangsa-bangsa itu muridku. Siapa bangsa? Semua bangsa Yahudi itu menjadi muridku. Tapi fakta di lapangan orang Israel menolak. Sampai kapan? Sampai sekarang mereka tetap kepada keyahudiannya. Kan sudah kita bikin itu videonya ya. Israel itu tidak memberikan ruang kepada Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Kalau Islam memberi ruang. Sebetulnya Herbert Siombing itu kalau otaknya itu terbuka, dia akan memberikan apresiasi terhadap Islam. Islam itu apapun adanya, Islam itu tetap memberikan ruang terhadap Yesus. Coba kamu bicara kepada Yahudi. Itu videonya sudah ada. Ya. Yahudi itu tidak memberikan ruang untuk Yesus. Islam memberikan ruang. Ya. Oke. Ini ya. Di Matius tadi ya, Matius 28:19 ya. Terlepas ayat itu palsu kayak sisipannya apa, sudahlah kita abaikan dulu ya. Yang jelas
Mana yang dimaksud bangsa itu? Bangsa semua bangsa di bumi atau bangsa itu kembali kepada Israel? Maka gue menggunakan bangsa yang dimaksud Israel. Jadi semua bangsa Israel itu jadikan muridku. Gitu loh. Bukan semua bangsa di dunia. Karena apa? Kalau dipahami dia bangsa di dunia itu jadikan muridku, dia akan bertentangan dengan pernyataan Yesus yang lain. Makanya nanti kita tahu, Yesus hakim yang adil, iyalah, ya. Supaya kamu gembira, kamu suka, kamu girang. Iya, dia hakim yang adil. Cuman jawab pertanyaan gue. Hakim untuk siapa? Herbert, untuk siapa? You Yahudi, you Israel? Go out. Lagi puasa ini ya, nggak ada kopi. Gerak itu, kalau sudah terang, ini mataharinya terbilang. Coba dimatiin supaya hemat listrik. Itu yang depan, atas itu nggak usah dihidupin. Itu sepertinya nggak ngaruh yang atas itu. Yang atas itu. Kalau yang ini nggak tahu, masih ngaruh. Kalau masih ngaruh ya biar. Sekarang ya, coba kita cermati ayat-ayat berikut ini. Matius 10:6. Ya. Nih, buka Alkitabmu, Hombing. Ya. Katanya kan mau jujur. Ya jujur sama Alkitabmu. Jangan Alkitabmu bilang ke kanan, kamu ke kiri. Kan goblok namanya. Katanya mau jujur. Matius 10 ayat 6. Ya. Yesus mengutus ke-12 murid. Ya, di sini tertulisnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Ya, apa katanya? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan. Lihat ini, pesan. Kamu harus jujur. Taat enggak terhadap pesannya Yesus. Ya. Kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ya ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Dia only for Israel. Ini loh. Sudah jelas? Kamu mengikuti pesan Yesus enggak? Israel. Sekarang Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kembali Israel. Di sini lebih ditekankan lagi. Hanya di sini para rasul dilarang kepada bangsa lain, hanya kepada Israel.
Di sini ditekan lagi hanya kepada bangsa Israel. Ya. Sekarang kita buka ya. Matius 19:28. Awas tergoncang imanmu. Awas tergoncang imanmu. Awas. Tapi kalau imanmu tergoncang, itu bagus, berarti otakmu jalan. Dan tinggalkanlah yang salah, ambil yang benar. Ya. Aku bacakan Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas kedua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Terjawab sudah kan? Menjadi hakim untuk siapa? 12 suku Israel. Kau Israel bukan? Sian Diado, Sian Yerusalem, Sian Yuriko, Sian Nazaret, Sian Diado hamuna. Dokon tuau, Sian dia. Dari mana kamu? Dari Yeriko, Yerusalem, Nazaret? Atau dari Tarutung, dari Balige, dari Siantar? Dia akan menjadi hakim untuk 12 suku Israel. Bukan hakim-hakim bagi yang lain. Ini Alkitab. Mau jujur kan? Kalau kamu jujur, ikuti Alkitab. Ya. Oke, 12 suku Israel ya. Matius 19:28 ya. Kemudian Lukas 22:30. Ini aku tulis gini supaya ada pertanggungan jawab intelektual. Kalau mau menggugat, ayo kita habis-habisan di ayat ini. Jadi terukur semuanya, bukan katanya-katanya doang. Lukas 22:30. Lukas 22:30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Menghakimi. Gimana? Kalian masuk channel-channel lain, ada yang menjelaskan seperti ini? Kurang puas, aku kasih lagi satu, Wahyu 21:22. Siapa dia? Ya. Sorry. Wahyu 21:12. Wahyu 21:12.
kelebihan dan kekurangan itu ada ya. Kalau kita pakai Android itu cepat, tapi kalau pakai hardcover ini lambat, cuman kita lebih leluasa membacanya ya. Jadi lebih gampang untuk mencari tambahan-tambahan informasi itu pakai ini. Tapi kalau mau cepat pakai yang Android. Berapa ini? Wahyu 21:12. Nih. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nih. Yang ini nggak aku jelaskan ya, nanti aku jelaskan lain waktu aja. Ada Yohanes 10:16 ya. Yohanes 10:16 ini ada kata begini, domba-domba lain. Ini seperti tadi itu, jadikanlah semua bangsa. Kurang lebih pendekatannya sama seperti itu, semua bangsa. Karena ini yang dipegang oleh saudara-saudara kekristenan kita, terus mereka menjadi Kristen walaupun mereka goyim. Goyim itu bukan Israel. Itu loh. Padahal ayat ini sudah menjadi jelas. Ya. Kalau nggak tahu, baca sendiri. Israel, 12 suku Israel, 12 suku Israel, 12 suku Israel. Jadi Yesus itu menjadi hakim yang adil untuk siapa? Untuk siapa Yesus menjadi adil? Ini jawabnya. Sekarang balik ke diri sendiri, tanya, gue Israel bukan? Kan simple. Ya. Jadi kalau mau jujur, ikuti. Kan ngajak jujur tadi. Memang gue ada yang nggak jujur. Tidak ada kebenaran itu dibangun di atas jalan yang tidak jujur. Gitu. Jadi tadi ngajak jujur, ayo jujur-jujuran. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi semuanya, bagi yang Islam, bagi yang kafir, ya, bagi yang tidak punya agama, bagi yang beragama. Semuanya yang mampir ke channel ini, semoga bisa mengambil manfaat dari kajian-kajian di sini. Ya. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Sekarang puasa, jaga puasamu ya, dalam bingkai keindahan imanmu. Simpan dia dalam hatimu yang paling dalam keindahan Islam. Tetapi tetap memberi hormat saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, oke, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semuanya sudah mengalokasikan waktunya ngaji bareng seperti di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.